Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, dimanapun Anda berada, apa kabar? Hari ini senang sekali saya bisa bersama-sama Anda semuanya di RSM Kencana live Instagram. Kali ini saya Nani Sumarni yang akan memandu acara selama beberapa waktu ke depan dan akan membahas mengenai tips bagi penyintas rematik autoimun di era pandemi menuju new normal. Nah, kali ini pembicara yang akan bersama-sama kita yaitu Dr. Anna Aryane, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi. Beliau salah satu dokter tim reumatologi di RSCM. Baik, untuk sobat sehat yang bergabung dan ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan dimasukkan di kolom komentar di bawah ini ya, silakan. Sambil menunggu tersambung dengan Dr. Anna Aryane, saya sampaikan informasi terkait pelayanan yang ada di RSM Kencana dalam rangka social distancing dan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Kita ada pelayanan telekonsultasi di mana dokter tidak perlu bertemu dengan pasien secara langsung, tapi dilakukan secara video call gitu, jadi secara online. Nah, untuk pendaftaran silahkan Anda bisa menghubungi call center kami di 1500135 atau melalui WhatsApp center kami di 08211 257 929. Belum tersambung Dr. Anna? Selain telekonsultasi masih ada layanan kami. Oh, Dr. Ana ada tersambung. Dr. Ana. Halo, Bu Nani. Assalamualaikum. Apa Waalaikumsalam. kabar? Waalaikumsalam Kok kita warahmatullahi kompakan wabarakatuh. sih? Iya, jilbabnya bisa sama ya. Jilbabnya bisa sama. Sehat, Dok? Tutup deh. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Nani juga ya, sehat ya. Alhamdulillah. Teman-teman perawat di Kencana. Alhamdulillah, dokter. Kita semuanya. Iya. Alhamdulillah. Dokter, iya, dokter, tema kita kali ini menarik banget ya. Jadi tips bagi penyintas rematik autoimun di era pandemi, terus menuju new normal nih. New normal nih kayak masih baru ya. Jadi kadang kita masih bingung. Di semua bagian kan new normal, nanti semua bagian new normal. Untuk kesehatan juga new normal juga. Nah, dokter mungkin bisa dari awal langsung ke ini dulu aja ya, dok, ke tema rematiknya sendiri dulu ya, dok. Oh, bisa baik. Jelasin nggak, dok? Ya, silakan. Ya. Terima kasih Bu Nani, terima kasih teman-teman dari manajemen RSCM Kencana yang sudah mengundang saya untuk bisa berbagi sharing informasi di siang hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman para, apa ya kalau kita bilang netizen bukan ya? Para teman-teman di kita Instagram. Kita bilangnya sobat sehat, dokter. Sobat sehat. Oh, oke. Sobat sehat dari RSCM Kencana dan juga dari rematik autoimun yang sudah bergabung dan menyempatkan acara waktunya siang hari ini. Hari ini saya ingin berbagi mengenai tips bagaimana penyintas rematik autoimun mempersiapkan diri yang pertama menghadapi di masa era pandemi COVID-19 dulu, Bu Nani. Dan sekarang kan kita udah 2-3 bulan di era pandemi dan sekarang kita mau maju lagi ke era new normal. Apa sih ini new normal dan gimana sih apa yang harus kita prepare sebagai penyintas penyakit rematik autoimun. Tentunya sebelum saya bicara sampai ke bahasan bagaimana kita mempersiapkan diri, kita juga harus tahu dulu apa itu penyakit rematik autoimun. Ya, itu dokter. Iya, betul. Karena terus terang istilah ini belum banyak yang mengenal. Jadi betul. Kita tahu, saya dari divisi reumatologi. Reumatologi itu adalah salah satu dari 12 cabang dari ilmu penyakit dalam yang mempelajari atau yang concern terhadap penyakit-penyakit yang mengenai rematik. Rematik itu maksudnya adalah penyakit yang mengenai persendian, tulang, dan jaringan lunak. Nah, dari sekian banyak penyakit rematik, ada sekitar lebih dari 200 macam. Sebetulnya ada banyak sekali penyebabnya, Bu Nani. Ada penyakit rematik yang disebabkan karena penuaan, misalnya pengapuran atau osteoartritis,
atau osteoporosis atau kita sebut dengan kropos tulang. Ada juga penyakit rematik yang disebabkan karena metabolisme atau makanan, misalnya gout atau serangan asam urat. Nah, ada lagi bagian penyakit rematik yang disebabkan oleh proses autoimunitas. Jadi proses kegagalan ke sistem kekebalan tubuh untuk mengenali diri sendiri atau istilahnya terbentuknya antibodi-antibodi yang tidak normal yang merusak jaringan tubuh ya. Kita sebut sebagai proses autoimunitas. Nah, ternyata sebetulnya kalau kita di bidang reumatologi tuh Bu, paling banyak kalau kita data dari jumlah poliklinik kita justru paling banyak rekor peringkat pertama dan peringkat kedua dari penyakit-penyakit di bidang reumatologi itu adalah penyakit rematik autoimun. Jadi penyakit rematik yang disebabkan karena proses autoimun. Contohnya apa, Dok? Ada beberapa, Bu Nani. Misalnya yang paling banyak di poli kita adalah penyakit rheumatoid arthritis. Terus di peringkat dua terbanyak adalah lupus, sistemik lupus erythematosus. Bukan lupus yang itu ya Bu, yang apa? Majalah zaman dulu itu, cerita zaman dulu, bukan itu. Iya, Dokter. Zaman saya banget itu. Iya ya. Jadi bukan lupus yang itu, tapi penyakit lupus, sistemik lupus erythematosus. Baru itu justru yang menjadi dua peringkat paling banyak penyakit rematik di layanan rawat jalan gitu Bu. Iya. Nah, karena penyakit ini sifatnya ada dasarnya adalah suatu proses autoimunitas, maka pengobatan yang kita gunakan adalah obat-obatan yang satu berfungsi untuk menurunkan berfungsi untuk meredakan peradangan, atau yang kedua untuk menurunkan sistem kekebalan tubuh yang overaktif gitu. Balik lagi tadi untuk penyakit jenis-jenisnya sebetulnya ada banyak ya Bu. Tadi saya sudah sebutkan rheumatoid arthritis, kemudian ada sistemik lupus erythematosus, kemudian ada juga skleroderma atau kita sebut sebagai sistemik sklerosis. Jadi gejalanya adalah pengerasan di kulit dan kalau berat bisa sampai pengerasan di organ-organ dalam. Bulan Juni ini adalah bulannya skleroderma. Jadi bulan apa istilahnya peningkatan awareness untuk skleroderma. Terus ada lagi penyakit lain misalnya vaskulitis atau radang pembuluh darah atau miositis radang pada otot-otot. Jadi penyakit rematik autoimun itu sebetulnya banyak. Salah satunya juga adalah Sjogren. Sjogren juga salah satu bagian dari penyakit rematik autoimun yang gejalanya yang seringkali dikenali dengan mulut kering atau mata kering. Mata kering, iya Dokter. Iya. Dok. Iya, kadang-kadang dokter mohon maaf nih, ada pandangan masyarakat yang menyampaikan bahwa rematik itu karena sering mandi malam gitu dokter. Itu ada loh yang seperti itu. Sebenarnya itu kan gak ada hubungannya ya dokter ya? Iya, itu betul Bu, itu mitos yang paling istilahnya mitos yang paling luas ya. Sering sekali pertanyaan itu muncul dari para pasien atau para penyintas rematik autoimun. Ada nggak hubungannya dengan mandi malam? Tidak ada. Jadi tidak ada hubungan dengan mandi malam. Tapi memang penyakit-penyakit rematik autoimun seperti lupus, kemudian rheumatoid arthritis atau penyakit yang banyak pada laki-laki seperti ankylosing spondylitis itu punya gejala khas di mana pada pagi hari ketika bangun tidur penyintas penyakit rematik autoimun atau pasien tersebut akan mengeluhkan rasa yang kaku yang lebih berat. Jadi kakunya itu memang lebih banyak di pagi hari. Jadi mungkin saya nggak tahu, mungkin ada jadi dihubung-hubungkan dengan kondisi mandi malam gitu. Padahal sebetulnya secara dasar penyakitnya tidak ada hubungannya, Bu Nani. Ya sebenarnya sudah ada duluan ya dok ya penyakitnya, baru kelihatan ada keluhan. Padahal sebenarnya itu udah ada gitu rematiknya, baru kelihatan sakit. Baik dokter. Nah untuk dokter terkait pengobatan untuk rematik autoimun ini di masa pandemi ini bagaimana dokter? Karena kan mungkin orang keluar ya kan? Ya, jadi kita ini dulu ya, kita kenali dulu pengobatannya secara normal ya Bu Nani ya, sebelum kita bicara pengobatan di masa pandemi. Pada penyakit rheumatoid arthritis, lupus, vaskulitis, Sjogren, penyakit rematik autoimun yang semua dasarnya karena adalah mekanisme kekebalan tubuh yang terlalu overaktif, tidak berfungsi pada semestinya, mereka justru si antibodi atau sistem imun tubuh itu justru mengenali
sel-sel tubuh kita, jaringan-jaringan tubuh kita sebagai musuh. Misal, kalau pada rheumatoid arthritis, jaringan sendinya, selaput pembungkus sendinya dianggap sebagai musuh, sehingga di situ terjadi mekanisme peradangan. Makanya pasiennya akan mengeluhkan keluhan bengkak sendi, nyeri sendi, kaku pada persendian. Betul. Kalau yang misalnya lupus bagaimana dok? Nah lupus ini lebih luas lagi. Yang diserang itu bisa rambutnya, bisa kulitnya sehingga ada ruam-ruam gitu. Kemudian bisa juga jaringan-jaringan lain, misalnya darahnya diserang sehingga sel darahnya turun drastis. Kalau pada Sjogren gimana dok? Pada Sjogren biasanya yang dikenai adalah kelenjar. Jadi kelenjar ludah, ya kelenjar air mata, sehingga produksinya akan menurun. Jadi bergantung pada ya, dok, ya? Betul gitu. Jadi bergantung pada target organnya. Target organ mana nih yang akan diserang oleh si sistem kekebalan tubuh. Nah, sehingga obat-obatan yang diberikan pada kelompok penyakit rematik autoimun ini ada 2 kelompok. Saya buat kelompoknya 2 ya Bu Nani. Yang pertama, obat yang pertama yang selalu kita berikan di awal adalah obat untuk menurunkan pembengkakan, peradangan yang sifatnya cepat. Kita sebut sebagai obat anti radang. Nah, obat anti radang ini ada 2, ada yang steroid, ada yang non steroid. Yang steroid contohnya apa dok? Prednison, metilprednisolon, ya. Ini memang obat-obatan ini kalau diberikan langsung rasanya tuh cespleng gitu, karena dia cepat sekali bekerja. Langsung hilang ya. Iya betul Bu. Nah, yang kedua adalah obat-obat golongan imunosupresan atau antirematik. Jadi imunosupresan atau penurun kekebalan tubuh. Dalam hal ini kekebalan tubuh yang normal tadi diturunkan. Sama obat antirematik atau kita sebut sebagai DMARD. Disease Modifying Antirheumatic Drug atau antirematik yang memodifikasi perjalanan penyakit. Yang kelompok kedua ini kerjanya lama. Jadi karena itu nggak bisa langsung begitu minum nggak langsung ada perubahan. Makanya biasanya kita double dulu Bu di awal, obat anti radang sama obat imunosupresan atau obat antirematik. Nah, terus gimana dok kelompok penyakit rematik autoimun ini kan minum obat ini nih Bu ya, 2 obat ini ada nggak risiko untuk menyebabkan infeksi gitu? Nah, memang beberapa studi-studi yang sudah dilakukan, kelompok pasien dengan penyakit rematik autoimun ini memiliki risiko infeksi yang lebih tinggi dibandingkan orang normal. Infeksi terhadap apa dok? Terhadap apapun Bu. Maksudnya bisa karena bakteri, bisa karena virus, bisa karena jamur. Kebetulan kita sekarang lagi di pandeminya virus gitu ya. Jadi memang ada kekhawatiran karena studi-studi yang lalu sudah menunjukkan bahwa ini pasien-pasien dengan rematik autoimun akan meningkatkan risiko infeksi nih. Jadi sekarang kan semua penyintas rematik autoimun jadi khawatir ya Bu. Mungkin nggak nih kami akan memiliki risiko lebih tinggi untuk terinfeksi. Nah, kenapa bisa risikonya tinggi terhadap infeksi? Sebetulnya karena 2. Yang pertama, obat anti radangnya dosisnya cukup tinggi. Dalam hal ini steroid. Steroid dosis tinggi itu akan memberikan efek samping berupa penurunan kekebalan tubuh sehingga si penyintas rematik autoimun itu memiliki risiko untuk infeksi. Yang kedua dari obat imunosupresannya juga, dan yang ketiga dari penyakitnya sendiri. Artinya apa? Kalau penyakitnya lagi aktif Bu, misalnya rheumatoid arthritis atau lupusnya lagi aktif. Nah, kalau penyakit autoimunnya lagi aktif, ternyata kekebalan tubuh yang normal secara spontan juga akan menurun. Jadi nggak pakai obat apapun, kalau penyakit rematiknya sedang aktif, dia akan lebih prone untuk kena infeksi gitu. Nah, gitu. Nah, terus sekarang ya. Dokter, ini sudah ada yang bertanya. Sebelum kita lanjut, boleh langsung nggak dok ke pertanyaan? Ini udah langsung ada deh. Iya, memang kalau lagi buka di Instagramnya rematik autoimun pasti pertanyaan semua. Makasih ya. Lagi. Ini ada makasih ya teman-teman. Iya, kita coba dulu ya dok ya. Ini dari Bu Kartini, SPD. Selamat siang dok, saya Odamun dari Jogja. RA akhir ini dari Jogja. RA akhir ini kok pinggulnya sebelah kiri terasa sakit. Ngilu. Bagaimana ya dok? Obat rutin Sandimun katanya.
biasa minum Saniman beliau. Oh, baik. Oke, kita skip dulu ya dari paparannya ya. Jadi, teman-teman, sobat RA, rheumatoid arthritis, kalau RA ini biasanya senangnya Bu Nani adalah di sendi-sendi kecil. Jadi di jari-jari, jari-jari ya, Dok, ya. Dan pergelangan tangan. Memang kalau sudah berat bisa ke sendi-sendi yang lain. Tapi kalau yang lainnya sehat, hanya pinggulnya saja yang sakit, harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Bisa jadi bukan karena RA-nya, bisa jadi karena hal-hal lain, misalnya avaskular nekrosis, atau adalah efek samping karena penggunaan steroid yang lama dengan dosis yang agak tinggi. Jadi Bu Kartini mesti evaluasi lagi selama ini dosis metilprednisolon atau prednisonnya masih tinggi apa enggak. Kalau tinggi, hati-hati. Ini perlu dievaluasi apakah nyeri di pinggulnya itu akibat radang sendi di pinggul atau akibat efek samping dari penggunaan steroid. Kita bisa bedakan sebenarnya kalau yang pemeriksaan sederhana dengan ronsen ya Bu Nani, dengan ronsen. Kalau itu tidak bisa kelihatan, kita bisa lanjut kalau memungkinkan pemeriksaan dengan MRI di daerah pinggulnya. Gitu. Jadi penyebabnya masih bisa dua hal sih, terkait dengan RA-nya atau justru malah efek samping dari penggunaan obat di RA-nya. Obat-obatnya. Baik, kemudian terjawab ya Ibu Kartini ya. Terima kasih pertanyaannya. Kemudian yang berikutnya dari Rin.3158. Dok, apa penyakit rheumatic fever termasuk penyakit rheumatic autoimun? Terima kasih. Iya, rheumatic fever atau demam rematik itu masih masuk dalam kelompok penyakit rematik autoimun, tapi dia penyakit rematik autoimun yang dicetuskan oleh suatu proses infeksi bakteri. Ya, jadi penyakit rematik autoimun yang gejalanya kalau rheumatic fever itu demam Bu Dani. Jadi demam-demam sama ngilu-ngilu persendian. Nah, ini terjadi sebetulnya mekanismenya adalah karena autoimun, tapi dia akan muncul setelah adanya suatu infeksi bakteri tertentu. Jadi setelah infeksi baru kemudian muncul gejala tersebut gitu. Iya. Makanya salah satu obatnya dalam rheumatic fever adalah pemberian antibiotik jangka panjang. Gitu, nggak cuma imunosupresan. Ya, dokter, ini lagi lanjut dok. Ada Ibu Wina Astri. Dok, saya penderita RA. Selain itu, saya juga ada Sjogren syndrome, SLE. Saya bingung dok. Kalau lagi flare, badan rasanya sudah sakit semua. Ini juga ada pergeseran tulang punggung belakang. Apa itu dari RA, dok? Baik, terima kasih. Mbak Wina, ini dengan RA, tapi ada Sjogren dan ada SLE. Bu Nani, pada penyakit rematik autoimun itu bisa terjadi suatu proses overlap. Kita sebutnya sebagai overlap syndrome. Jadi overlap syndrome ini terjadi dua penyakit autoimun yang berbeda pada satu individu. Misalnya, dia RA tapi juga punya lupus. RA punya juga Sjogren. Nah, kalau Bu Wina ini berarti ada 3. Ini ada 3, RA, Sjogren sama SLE. Ya. Ya, nah, tentu gimana cara kita mengobatinya? Kita obati mana yang paling berat. Jadi apakah RA-nya, Sjogrennya atau SLE-nya? Nah, ini dokternya mesti ketemu sama Bu Wina langsung kan. Jadi mana yang paling berat itu yang akan kita tata laksana. Dan kalau masih flare, artinya mungkin ada beberapa hal. Bisa karena obatnya kurang adekuat dalam hal segi dosis, atau pemilihan obat, atau ada hal-hal yang ibu lakukan yang ternyata mencetuskan flare. Contohnya, kalau lupus yang bisa mencetuskan flare itu adalah kalau sering terpapar sinar matahari, atau tidak pakai sunblock, stres fisik, stres emosi, menggunakan kontrasepsi hormonal, ada hal-hal. Jadi itu yang mesti dikaji. Jadi saya sarankan Bu Wina konsultasi dengan dokter pemerhati autoimunnya untuk mengevaluasi nih. Kalau pergeseran tulang belakang, kalau dia masih, kita sebutnya sebagai spondylolistesis ya, kalau dia masih derajat ringan itu nggak berbahaya, dan biasanya itu adalah kelainan yang dari lahir, bukan karena akibat penyakit rematik autoimunnya. Gitu. Kemudian terjawab ya Ibu Wina, terima kasih pertanyaannya. Dok, sebelum lanjut, sebenarnya sih ada lagi sih dok. Ini pertanyaan banyak. Dia akan banyak Bu Nani sampai biasanya gitu. Semoga terjawab semua ya dok ya. Ya Allah. Ini dari QR Syarifah ya.
Dok, saya mau Ya, bertanya, saya Odapus AIHA. Apakah Odapus memang sering tremor dan stri? Bagaimana dan bagaimana mengurangi mulai tremor? tremornya? Gitu. Hmm. Baik, terima kasih Mbak Syarifah yang cantik. Nah, jadi kalau odapus, lupus, dan tremor, kita harus evaluasi dulu penyebab tremornya. Apakah penyebab tremornya itu berkaitan dengan hal-hal yang lain, misalnya gangguan hormon. Dalam hal ini hormon tiroid itu mesti dicek karena ada beberapa penyakit rematik autoimun yang berhubungan erat dengan autoimun di tiroid. Contoh RA. RA Hmm. itu seneng banget terjadi bersamaan dengan autoimun di tiroid, kita sebutnya tiroiditis. Jenisnya Hmm. Hashimoto. Nah, itu sering gabung berdua RA sama tiroiditis. Nah, Mbak Syarifah nih harus dievaluasi dulu fungsi tiroidnya. Kalau fungsi tiroidnya normal, kita harus cari lagi penyebab tremor yang lain. Kadang apakah ada gangguan di ototnya, misalnya ada penurunan masa otot yang drastis sehingga kekuatannya berkurang, atau ada gangguan neurologi atau gangguan saraf, biasanya kita juga perlu konsultasikan ke dokter saraf. Seperti itu. Jadi saran saya, ini sih mesti perlu kajian lebih lanjut. Iya, Dok, ini kelihatannya memang ini kan masalahnya lumayan berat-berat ya, Dok ya. Sobat sehat kita ini. Ya, Mungkin perlu ketemu ya, Dok ya. Atau mungkin kalau sudah pernah ke Kencana kan bisa telekonsul ya, Dok ya. Jadi bisa lebih lebih enak konsultasinya. iya, Iya, Dokter. ya. Jadi Jadi teman-teman sejawat rematik autoimun, jadi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, kita sesuaikan di masa pandemi ini. Yang pertama memang Bu Nani dari American College of Rheumatology, jadi perhimpunan rheumatologi di Amerika, itu istilahnya kiblat kita dalam hal rekomendasi ya, dalam hal rekomendasi. rekomendasi di rheumatologi, itu memberikan beberapa saran gitu. Yang pertama, untuk teman-teman yang penyandang rematik autoimun yang stabil, itu boleh melakukan pemanfaatan telekonsultasi supaya risiko paparan terhadap apa ya istilahnya ya, terhadap rumah sakit atau terhadap selama di jalan menuju ke rumah Ya. sakit ya, itu juga risiko paparan terhadap infeksi SARS-CoV-nya juga menjadi rendah. Jadi boleh melakukan telekonsultasi jika kondisinya itu cukup stabil dan obat-obatannya tidak dalam kondisi dosis tinggi. Ini biasanya pasien-pasien kronik ya Bu ya. Ya. Yang kedua, kalau teman-teman menggunakan obat anti radang, contohnya dalam hal ini yang steroid. Nah, steroid ini sebetulnya dari penelitian-penelitian ini adalah obat yang paling tinggi risiko infeksinya. Jadi si American College of Rheumatology ini sudah memberikan pesan, kalau kita minum steroid, tolong steroidnya usahakan dosisnya sekecil mungkin, Bu Nani. Oh gitu. Jadi betul. Jadi perlu ngobrol-ngobrol sama dokternya, dok, boleh nggak saya turun lagi karena badan saya, kalau badannya udah enak dengan dosis sekian, tolong laporkan ke dokternya sehingga dokternya bisa memberikan keputusan untuk menurunkan Menurunkan dosisnya dosisnya gitu. gitu. Ya, gunakan dosis sekecil mungkin yang bisa ditoleransi oleh tubuhnya. Seperti itu Bu Nani. Oke. Okay. Ini belum ada yang bertanya lagi, dokter. Ini ada pertanyaan dari mungkin medis ya, dok ya. Kan pasien RA atau rematik itu kan ada dapat obat-obatan yang memang menurunkan imunnya. Karena kan terlalu over ya, dok ya. Ada beberapa obat yang berisi tocilizumab ya, dok. Tocilizumab. Nah itu kan efeknya menurunkan ya, dok ya. Nah sekarang kalau pasiennya dalam kondisi sekarang ini, dok, pandemi di mana daya tahan harus tinggi gitu, sementara dikasih terapi yang justru malah menurunkan daya tahan tubuh, itu bagaimana? Ya, yang pertama begini Bu Nani, sebetulnya kunci dari kita menjaga kesehatan penyintas rematik atau menjaga kesehatan di masa pandemi ini adalah mencegah paparan. Gitu. Nah, mencegah paparan karena ada studi di Rusia, dia mencatat sekitar 1.000 pasien yang dengan COVID. Ternyata yang mengalami penyakit rematik yang juga memiliki penyakit rematik autoimun itu cuma 1,1%. Jadi istilahnya
kejadian COVID pada pasien rematik autoimun itu sama besar terhadap dibandingkan dengan populasi umum. Jadi kita mau punya penyakit rematik autoimun, nggak punya penyakit rematik autoimun sama-sama berisiko, risikonya sama besar terhadap infeksi COVID. Infeksi COVID. Ya, cuma kalau sudah kita terinfeksi, ternyata ada studi lagi, Bu. Jadi studi ini masih ongoing, artinya masih berjalan terus, dicatetin terus. Jadi karena ini penyakit baru ya, jadi data-datanya juga masih bergerak terus. Ini registrasi atau pendataan yang dilakukan di Eropa. Dia menilai kalau pasien penyakit rematik autoimun kena COVID, kira-kira akan berdampak fatal atau tidak fatal ya, gitu. Nah, ternyata di situ didapatkan tingkat fatalnya itu sekitar 9-15%. Nah, teman-teman sobat sehat mungkin bisa lihat kalau di Indonesia sekarang prevalensi kematian atau prevalensi fatalnya itu sekitar berapa. Kemarin memang kita sempat 9%, hampir 10% ya, tapi sekarang katanya sudah mulai menurun. Jadi, artinya kalau sudah punya penyakit rematik autoimun dan kena COVID, data yang sekarang sih memang menunjukkan adanya peningkatan, istilahnya lebih berat kejadiannya, gitu Bu. Jadi yang kita harus lakukan adalah menjaga supaya kita ini tidak sampai terkena infeksi COVID. Karena kalau sudah kena infeksi COVID, risikonya sedikit lebih tinggi dibandingkan orang normal. Nah, dikaji lagi nih Bu. Kira-kira Dok, kenapa sih Dok? Kok penyakit rematik autoimun ini angka kematiannya untuk COVID lebih tinggi? Dicek nih Bu. Nah, ternyata setelah dicek, penyebabnya bukan karena obat-obatannya, tapi karena dia punya penyakit lain seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas. Jadi, yang paling beresiko ternyata adalah penyakit rematik autoimun, penyintas penyakit rematik autoimun yang memiliki diabetes, hipertensi, dan obesitas. Itu yang hati-hati kalau sampai kena COVID, seperti itu Bu. Makanya di rumah aja ya Dok ya? Ya, kemarin memang kita disarankan untuk di rumah aja. Tapi kita tahu sekarang pemerintah sudah mulai menggaungkan masalah new normal. Jadi new normal itu maksudnya adalah tatanan kehidupan baru di mana kita harus beradaptasi dengan pandemi ini. Dan saya lihat ya keputusan dari Menteri Kemaritiman itu kemarin menyatakan bahwa kapan akan dilakukan kebijakan new normal ini sampai sekarang belum tahu kapan karena mereka masih melihat tren dari angka-angka kejadian COVID yang baru. Kalau trennya masih tinggi kelihatannya pemerintah kita juga belum berani. Jadi mereka kelihatannya masih menunggu nih Bu untuk tren itu akan menjadi lebih turun begitu. Iya, tapi semua udah bersiap-siap ya Dok ya? Iya, betul, bersiap-siap itu. Dan kita tahu PNS juga sudah mulai masuk besok ya, tanggal 5 Juni kalau saya tidak salah, itu sudah ada keputusan dari Kemenpan gitu ya. Kemudian Kementerian Kesehatan juga sudah bikin keputusan-keputusan yang harus dilakukan untuk persiapan new normal ini gitu. Nah, di polirematologi kita biasanya punya pasien sekitar 120-an per hari Bu Nani. Selama musim pandemi ini menurun jauh, merosot pernah sampai 30, sekarang sudah mulai naik lagi ke angka 60. Jadi saya yakin teman-teman penyintas rematik autoimun ini selama 2 bulan ini pada di rumah. Nggak berani ke rumah sakit gitu kan. Nggak berani ke rumah sakit. Betul, tapi kan kita nggak bisa berlama-lama seperti ini. Sekarang yang bekerja sebagai PNS sudah harus mulai bekerja. Yang tidak sebagai PNS tapi masih bekerja juga mungkin akan mulai diminta untuk aktif bekerja. Yang tidak berobat kontrol selama 2 bulan ini mau nggak mau harus berobat kontrol. Jadi apa dong yang harus dipersiapkan? Nah, ini yang banyak yang perlu kita persiapkan sebetulnya Bu ya. Saya lanjutin dulu atau mau tanya jawab Bu Nani? Boleh. Kelihatannya masih ada Dok. Oh Dok, gini deh. Kalau misalnya tidak bisa datang, ya, ketemu dokter kan setelah konsul Dok ya. Gimana Dok caranya Dok? Oh, iya. Jadi kalau teman-teman untuk yang kondisinya stabil, tapi tidak bisa stabil, tapi karena suatu hal tidak bisa datang ke rumah sakit, RSCM misalnya, RSCM Kencana ya bisa mendaftar di
135 call centernya ya, dan menyampaikan rencana untuk telekonsultasi. Karena saya setiap minggu praktek juga saya bagi, ada yang telekonsultasi, ada yang onsite. Jadi dua-duanya tetap dilayani gitu. Iya. Atau boleh melalui ini juga dok, di Kencana ada WhatsApp Center juga di 082 11 2577 929. Bisa di nomor itu juga. Jadi selain call center bisa di situ juga dokter. Mungkin bisa diulangin lagi kali ya Bu ya, kalau teman-teman mau catat. Ya, berapa WhatsApp centernya? 082 11 2577 929. Baik. Kita kan bisa dilihat. Dokter, ini ada lagi yang bertanya dari Fili Pati. Siang dokter, saya masih bekerja dan setiap hari naik kereta. Amankah dok buat saya penderita autoimun APS atau antiphospholipid syndrome ya dok? Apakah harus perlu memakai face shield? Ya, baik. Silakan. Nah, ini baik Bu Nani. Jadi di kondisi new normal ini, sebenarnya kita harus membedakan ya, ini new normal atau PSBB yang dilonggarkan. Jadi sebetulnya yang disebut new normal tuh sebetulnya seperti apa yang sudah kita kerjakan sehari-hari kemarin itu. Jadi pakai masker, ya, menjaga jarak, cuci tangan, kemudian menghindari kontak langsung. Kemudian kalau ada meeting yang kira-kira lebih dari 15 menit, alihkan ke meeting online. Gitu. Jadi kalau harus berkumpul, harus jaga jarak. Itulah budaya-budaya yang new normal yang sebetulnya sudah kita mulai lakukan. Yang bahaya adalah kalau PSBB yang dilonggarkan. PSBB dilonggarkan apa? Misalnya mobil udah balik lagi kayak dulu. Kalau sekarang kan yang satu di depan, satu di belakang. Kalau bisa PSBB dilonggarkan, betul. Kalau PSBB dilonggarkan, akhirnya semua bisa di tengah bisa 3, di depan bisa 2, atau kereta yang tadinya dibatasi kapasitas satu gerbongnya kemudian jadi dilonggarkan, jadi bisa masuk, dan akhirnya seperti yang sebelumnya numpuk-numpuk dan akhirnya malah justru nggak ada kontak fisik gitu Bu Nani. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi teman-teman harus kritis ini, jangan sampai PSBB ini dilonggarkan. Jadi budaya new normal ini yang harus dilaksanakan. Nah, kalau naik kereta, saya dengar sebetulnya sekarang kereta udah mulai rame Bu Nani. Jadi kalau memang memungkinkan tetap gunakan kendaraan pribadi untuk saat ini. Kalau harus menggunakan kereta, sebetulnya KAI juga sudah bikin kebijakan sih Bu, katanya mereka membatasi satu gerbong itu berapa penumpang. Tapi ini suatu hal yang tidak bisa diprediksi. Jadi ketika naik kereta, kalau saran saya tetap pakai masker, kemudian bawa hand sanitizer kemanapun berada. Kalau memang ada sarung tangan, nggak usah sarung tangan bedah, sarung tangan yang biasa saja, yang bisa untuk masak itu cukup, yang plastik itu boleh ya. Dan kalau memungkinkan pakai face shield juga, karena ketika di kereta itu risiko kontaknya itu agak lebih besar. Berbeda kalau teman-teman penyintas rematik autoimun sudah di kantor. Biasanya di kantor kita ada aturannya di new normal ini bahwa jarak antara satu pekerja dengan pekerja lain itu minimal 1 sampai 1,5 meter. Iya, jadi kalau kerja kan insya Allah bisa diatur ya Bu ya, nggak mungkin, nggak ada alasan tiba-tiba langsung mendekat gitu ya. Cuma kalau naik kereta kan beda. Naik kereta kan bisa kita nggak bisa mengatur orang lain yang kita nggak kenal. Jadi saran saya kalau bisa pakai face shield, lebih baik pakai face shield gitu. Kalau di kantor mungkin pakai masker saja sudah cukup. Dan memang kebijakannya di kantor harus pakai masker selama new normal ini gitu. Wajib ya dok ya. Baik dokter, ini ada selanjutnya dari Ibu _3 Jagoan. Assalamualaikum dok, saya penderita RA, udah keguguran 3 kali. Apa ini karena RA-nya? Gitu dok. Udah keguguran nih 3 kali dok, gimana? Iya. Ya Ibu, pada kondisi penyakit rematik autoimun seperti RA atau lupus ya, fenomena keguguran ini memang salah satu fenomena yang sering kita jumpai. Penyebabnya bisa terkait dengan autoimun itu sendiri Ibu. Kita kenal ada satu kondisi autoimun juga yang menyebabkan keguguran berulang, kita sebut sebagai APS atau antiphospholipid syndrome, di mana suatu kondisi
penyintas rematik autoimun itu memiliki istilahnya pengentalan darah ya, adanya antibodi-antibodi yang menyebabkan darah itu mudah sekali untuk membentuk gumpalan atau clotting. Akibatnya kadang-kadang aliran plasenta atau ari-ari ke janin itu menjadi tidak lancar dan bisa terjadi keguguran yang berulang. Saran saya, ibu komunikasikan ke dokter yang menangani ibu terkait ada tidaknya penyakit APS ini gitu. Karena APS ini bisa gandeng bareng dengan rheumatoid arthritis, bisa gandeng dengan lupus, bisa sendirian. Jadi itu mesti dicek lagi dan obatnya berbeda Bu. Ada obat tambahan khusus untuk APS-nya. Oke, baik. Benar terjawab ya, cukup jelas saya rasa. Untuk berikutnya ada dari Ardi SAL 35. Assalamualaikum, siang dokter. Siang, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa akhir-akhir rambut sering rontok? Kenapa mungkin dok ya? Akhir-akhir ini rambutnya sering rontok. Baik, ini juga sama Bu. Fenomena rambut rontok ini banyak sekali di penyakit rematik autoimun. Misalnya pada lupus. Ini kalau pada lupus biasanya ini adalah tandanya suatu lupus yang aktif. Jadi hati-hati kalau rambutnya rontok pada lupus biasanya adalah karena tanda lupusnya sedang aktif atau mau aktif. Yang berikutnya kalau pada penyakit rematik yang lain seperti RA bisa jadi ini adalah akibat efek samping obatnya. Jadi ada beberapa obat, contohnya methotrexate itu salah satu efek sampingnya adalah rambut rontok. Gitu. Jadi mesti dicek lagi ya Bu, dilapor Ibu baca sendiri, bukan baca sendiri, maksudnya melihat lagi obatnya yang Ibu konsumsi apa, kemudian kalau bukan karena obatnya, tolong komunikasikan ke dokternya, kira-kira apakah penyakit rematik autoimunnya sedang aktif atau tidak, seperti itu. Baik, dokter. Selanjutnya ke siapa nih? Fanny, FDLS_13. Hai Kak, aku Fanny. Aku check up di RSCM juga. Tapi 2 minggu ini aku belum check up karena takut gimana dok? Jadi takut berapa minggu? Sakit. 2 bulan ini belum check up karena takut gimana katanya. Iya, kita di Perhimpunan Reumatologi sampai sudah bikin flyer Bu Nani. Panduan-panduan kapan harus berobat. Salah satunya adalah kalau obatnya habis. Jadi kalau obat habis nggak ada apa ya istilahnya, kelonggaran harus berobat untuk dapat obat lagi. Berikutnya kalau ada gejala-gejala yang memberat, misalnya nyeri sendinya muncul lagi, tambah berat, atau ada hal-hal yang lain ya, itu harus kontrol. Nah kalau ibu khawatir, misalnya khawatir tidak bisa datang langsung gitu ya, telekonsul ya banyak ya? Iya gitu, coba diusahakan telekonsul. Ini Bu Nani loh yang semangat sekali nih. Iya karena telekonsul. Kan pasti takut ya, masih banyak ketakutan untuk keluar rumah karena emang masih lebih aman di rumah sebenarnya. Tapi untuk Kencana sebetulnya sudah zona hijau ya dok, untuk Kencana zona hijau. Betul. Jadi untuk yang pasien-pasien yang memang akan konsultasi, memang akan datang silahkan, insya Allah aman. Dan untuk yang mau online gitu boleh ke nomor bikin daftar dulu aja ke call center kami ke 15135 atau ke WhatsApp center di 08211 2577 929 gitu ya dok ya. Dokter Anda atau dokter semua dokter di sini bisa seperti itu. Mungkin saya ingin tambahkan Bu Nani, teman-teman penyintas rematik autoimun, sobat sehat, sebetulnya tidak perlu takut berlebihan ke rumah sakit. Kenapa? Karena risiko untuk terpapar SARS-CoV itu bisa terjadi dimanapun, bahkan malah di luar rumah sakit lebih besar. Karena di rumah sakit itu sebetulnya kita sudah menjalankan istilahnya kebijakan new normal sejak lama. Pintu masuk selalu ada istilahnya cek suhu, dan kalau ada demam, gejala-gejala demam COVID itu sudah dialihkan ke gedung yang lain. Jadi memang pelayanan untuk COVID dan pelayanan untuk non-COVID sudah dipisah. Jadi tidak perlu takut berlebihan, tetap menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, etika batuk yang harus dengan menutup tangan atau dengan baju ya, supaya semua aman. Kita aman, orang di sekitar kita juga aman. Jadi tidak perlu takut berlebihan, saya rasa itu hal yang perlu dicatat, karena kalau penyakit rematik autoimunnya aktif, masalahnya tambah lagi gitu. Lebih ribet lagi ya dok ya. Iya benar. Iya, untuk sobat sehat yang mau membersihkan diri terkait COVID-19 sebenarnya bisa
melakukan pemeriksaan di RSCM Kencana. Mhm. Pendaftarannya sama seperti telekonsul di call center kami di 1535 atau di WhatsApp center juga bisa 0812 Ya. 257 929. Jadi bisa untuk telekonsul di situ daftarnya atau juga untuk pemeriksaan terkait COVID. Swab maupun rapid test ya Bu ya? Ya, Dua-duanya bisa ya? dua-duanya bisa. Oke. Dua-duanya bisa. Baik, Baik. dokter lanjut ke pertanyaan yang lain. Ini ada Dezolif. Dok, kalau pas jongkok, area punggung bawah sakit dan ngilu, itu rematik juga. Kalau jongkok nih punggungnya sakit atau ya? Ya, kalau sakit pada persendian, tulang atau otot, ya itu masuk dalam penyakit rematik. Cuma, apakah penyakit rematiknya karena autoimun atau karena pembebanan? Mudah-mudahan insya Allah hanya karena pembebanan. Karena kalau karena pembebanan atau mekanik stres, itu risiko itu. Ada sedikit gangguan. Halo dokter Ana. Mohon menunggu sebentar. Mohon maaf ya, sobat sehat dimanapun Anda berada. Ini kelihatannya ada sedikit masalah. Tapi untuk sementara tersambung kembali dengan Dokter Ane, kami informasikan kembali dalam rangka mengurangi penyebaran COVID-19. RSCM Kencana memiliki layanan telekonsul. Anda bisa daftar melalui Halo, Dokter Ana, sambung kembali. Tadi kemana? Sorry. Saya kehilangan Dokter Ana. Iya, Bu Nani. Baik, lanjut, Dok. Baik, saya mau ada sedikit ini ya Bu, apa namanya, rangkuman tentang rekomendasi untuk penyintas rematik autoimun menuju new normal ini. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan, kalau teman-teman atau sobat rematik autoimun atau sobat sehat menggunakan steroid, contohnya methylprednisolon atau prednisolon, tolong gunakan dengan dosis yang paling kecil yang bisa yang bisa mengontrol penyakitnya. Yang kedua, ada rekomendasi Bu untuk para dokternya juga untuk melakukan penjarakan, artinya jarak antara untuk pemeriksaan laboratorium itu dijarangkan gitu. Kalau tidak perlu banget, mungkin nggak perlu periksa laboratorium setiap bulan, tapi bisa dijarangkan misalnya setiap 2 bulan gitu. Kemudian untuk penyakit rematik autoimun yang dapat obat infus, kita bilangnya DMARD biologic atau agen biologis, contohnya anti interleukin 6, anti TNF. Misalnya pada RA ya, ini kalau sudah terkontrol boleh tambahkan intervalnya. Misalnya kalau infusnya tiap 4 minggu, boleh ditambahkan intervalnya tiap 5 atau 6 minggu, tergantung keputusan antara dokter dan pasiennya melihat kondisinya. Ya, kemudian kalau ada memang disebutkan oleh ID maupun Perhimpunan Reumatologi bahwa kalau ada fasilitas telekonsul, gunakan fasilitas telekonsul jika kondisi ibu stabil. Kemudian kalau memang penyakit rematik autoimunnya istilahnya mengancam nyawa atau mengancam organ, obat-obat imunosupresan tetap kita berikan Bu Nani. Jadi nggak di stop karena lebih berbahaya kalau kita stop. Mengingat risiko infeksi COVID baik pada yang rematik autoimun ataupun pada yang normal sama. Tadi saya sudah sampaikan ya Bu, sama aja risiko infeksinya gitu. Tidak kemudian orang rematik autoimun lebih banyak yang kena COVID. Enggak, ternyata datanya tidak seperti itu. Seperti itu. Dan kalau misalnya nih, sedikit lagi ya Bu Nani ya, kalau memang harus bekerja, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kalau harus bekerja, gunakan pakaian yang menutup tubuh. Jadi tangan panjang, rok panjang gitu ya. Tujuannya apa? Untuk menutupi paparan terhadap kulit dan mukosa tubuh kita. Berikutnya, wajib pakai masker, kemudian sarung tangan kalau memang pada pekerjaan-pekerjaan yang berisiko kontak, dan kemudian menggunakan face shield pada area kerumunan. Misalnya, harus ke pasar karena harus membeli kebutuhan gitu kan. Dan karena pasar ini kebetulan kalau kita lihat kalau nanti jadi ya ini pada fase kedua new normal ini pasar itu akan dibuka itu sekitar tanggal 8 Juni. Jadi itu akan ada pembukaan pasar yang besar-besaran kalau pemerintah konsisten dengan fase-fase ini. Maka kalau kita memang harus ke pasar untuk membeli kebutuhan pokok ya,
jangan cuma masker, saya sarankan pakai face shield untuk teman-teman penyintas rematik autoimun ya. Kemudian tidak sentuh-sentuh wajah, itu penting. Jaga jarak dimanapun 1 meter dengan orang. Mau di pasar, mau di pekerjaan, 1 sampai 1,5 meter itu yang aman. Kemudian waktu bekerja ternyata dari Kemenkes sama dari Kemenpan diatur Bu. Kalau bisa 8 jam per hari, maksimal banget 12 jam per hari. Kalau di total dalam seminggu nggak boleh lebih dari 40 jam sehari. Itu yang perlu diatur. Dan kalau memang teman-teman penyintas rematik autoimun butuh istilahnya surat keterangan sehat dari dokternya, yang ditujukan ke kantor, tolong komunikasikan ke dokternya karena kita pasti akan membantu. Dan biasanya juga pekerjaannya dibuat untuk shift, Bu. Jadi nggak selalu harus datang setiap hari karena salah satu aturannya adalah pengaturan pekerjaan. Jadi nggak harus datang dari pagi sampai sore seperti dahulu ya Bu ya. Kemudian kalau ada keluhan batuk, demam, sakit tenggorokan, pilek, nggak usah dipaksakan masuk. Boleh tidak masuk, tapi lapor pada petugas atau petugas kesehatan di kantornya. Itu yang salah satu kebijakan-kebijakan di new normal yang juga harus kita terapkan. Kalau memang nanti sudah mulai berjalan. Terkait pengobatan, tadi sudah saya sampaikan, yang penting adalah dosis steroid sekecil mungkin. Obat-obatan yang lain yang sudah aman bisa diperpanjang intervalnya, tapi kalau masih aktif, jangan takut untuk tetap mengkonsumsi dosis obat sesuai anjuran dokter. Gitu Bu Nani. Dokter, baik dokter. Ini dokter masih pertanyaan nggak ya? Masih ada waktu untuk satu pertanyaan mungkin dokter? Masih bisa boleh. Ya? Ini ada dari Gemala Gita. Bagi penyintas AL, bila dilakukan rapid test, hasilnya bagaimana? Terima kasih. Baik, maksudnya penyintas autoimun Ibu? Jadi maksudnya kalau penyintas autoimun diperiksa rapid test hasilnya rapid bagaimana? Test. Ya, nah Sobat Sehat kita harus tahu bahwa rapid test ini ada yang dinilai adalah antibodinya, yaitu IgM dan IgG. Antibodinya 2 macam jenisnya, IgM dan IgG. IgM ini adalah antibodi yang pertama kali terbentuk terhadap kalau kita sudah terkena atau terpapar oleh infeksi virus. Kalau sudah IgM ini terbentuk cepat, 5-7 hari setelah kita terpapar, dia akan terbentuk. Kemudian setelah itu akan terbentuk yang IgG. IgG ini agak panjang, biasanya setelah 14 hari baru terbentuk. Nah, pada penyandang rematik autoimun, kalau yang dilakukan rapid test, sejauh yang saya baca, sebetulnya sih sama saja, tetap bisa terdeteksi. Yang lucunya malah, jadi tetap bisa dilakukan pemeriksaan. Dan kalau hasilnya negatif, protokol yang bawah itu harus diulang, tetap tetap dilakukan ya Bu ya. Karena pembentukan imunoglobulin atau pembentukan antibodi itu tiap orang berbeda. Ada yang 5 hari, misalnya saya dicek 5 hari IgM-nya udah positif, Bu Nani dicek 5 hari, pada hari kelima nih, ternyata belum positif gitu. Belum positif, makanya kalau hasilnya negatif, tapi risikonya tinggi, artinya memang saya habis ketemu pasien COVID, atau saya habis melakukan tindakan-tindakan yang sangat berisiko, saya kena COVID, harus diulang lagi Bu Nani. Gitu. Kalau hasil rapidnya negatif, harus diulang lagi. Diulangnya berapa lama Dok? Seminggu sampai 10 hari setelah pemeriksaan pertama, diulang lagi pemeriksaan kedua. Kalau 2 kali negatif, berapa kali, Dok? 2 kali cukup ya. Kalau 2 kali negatif, insya Allah memang hasilnya negatif gitu. Oke. Dokter, ini sebenarnya masih banyak banget ya pertanyaannya ya. Tapi, setiap rematik autoimun live akan selalu banyak pertanyaan. Tapi kelihatannya waktunya ini sudah mepet ya. Sudah mau habis. Jadi, dokter mohon maaf, terima kasih banyak loh dokter. Ini sangat bermanfaat, saya yakin sekali. Tapi waktu juga nih yang nggak memungkinkan dokter. Sebenarnya saya ini banget ya, ini masih banyak banget pertanyaan. Tapi apa mau dikata, ternyata ini sudah selesai dokter waktunya. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih juga untuk Sobat Sehat yang sudah bergabung di sini bersama-sama kita. Jangan lupa jika memerlukan konsultasi ke Kencana, silahkan yang mau telekonsul
menghubungi call center kita di 1500135 atau melalui call center mohon maaf melalui WhatsApp center di 08211 2577 929. Baik. Nah, untuk selain ya dokter, mohon maaf, untuk selain konsultasi bisa juga untuk pemeriksaan terkait COVID-19. Jadi untuk sobat sehat yang memeriksakan diri silahkan daftarnya juga sama di nomor yang ini. Iya, ya, Dok. Baik. Terima kasih ya, Dok. Sama-sama terima kasih untuk teman-teman di Instagram Rematik Autoimun. Setiap hari Rabu sore atau hari Minggu sore kita juga ada live IG, jadi mungkin bisa menanyakan lebih lanjut dan juga stay tune di RSCM Kencana karena juga IG live ini akan rutin dilakukan ya Bu ya. Terima kasih. Mohon maaf saya tidak bisa jawab semua pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.